Ratusan warga tidak punya tempat tinggal akibat kebakaran yang melanda permukiman mereka Senin dini hari tadi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Regina Jenny langsung dari Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Jenny. Ya Suci dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di posko penampungan warga yang rumahnya terbakar akibat kebakaran yang terjadi pada pukul 2.30 di Jalan Tomang Utara 1, Jakarta Barat. Seperti yang kita ketahui bahwa kebakaran ini menghabiskan rumah di 3 RW, yaitu di RW 11, RW 14, dan juga RW 15. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan memang tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun rumah-rumah warga dan 180 atau 165 bangunan ini habis terbakar. Dan saat ini pemirsa, kami akan sedikit berbincang dengan salah satu warga yang rumahnya terbakar akibat kebakaran yang terjadi pada dini hari tadi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Uum. Ibu Uum, boleh sedikit diceritakan bagaimana kejadian terjadi dan sedang apa Ibu waktu kejadian terbakaran itu terjadi? Sedang tidur. Iya. Gimana Bu ceritanya? Ini kan saya lagi ada yang sakit di rumah. Nah, saya jadi tidur kan di atas gitu ya. Tiba-tiba dengar orang teriak, ada api, ada kebakaran. Bilang apa, teriakan apa gitu ya. Saya percaya nggak percaya. Namanya orang jerit-jerit kalau tengah malam kan, takutnya orang ribut-ribut apa gitu. Jadi penasaran, saya turun ke bawah. Pas turun ke bawah lihat, oh iya benar ada kejadian kebakaran. Ya udah saya naik lagi ke atas kan, bangunin anak saya. Tiba-tiba tuh lampu dep mati. Aduh, saya bingung, yang di atas ada, yang di bawah ada. Anak saya tidur kan di mana-mana, yang di bawah di atas karena rumah saya kan ngewarung gitu kan. Ya udah bangunin dulu yang di atas, nurunin yang sakit dulu. Nah, dari nurunin yang sakit saya bangunin lagi yang di bawah. Jadi tuh anak-anak begitu bilang ada api kebakaran langsung lari aja. Jadi nggak sempat membawa barang-barang berharga ya Bu ya? Enggak lah. Cuman yang di bawah itu aja itu kakak ke bawah, ya itu aja yang ke bawah, itu ke bawah. Cuman yang lain nggak ke bawah tuh, bangsa KTP anak saya juga pada nggak ke bawah. Soalnya itu ada di pakaian itu kan nggak ke bawah, saking lari semua. Hanya pakai baju yang dipakai. Yang dipakai, iya. Nggak ada. Anak saya juga nggak ke bawah, nggak bawa pakaian. Ini lagi diusahakan nih. Ibu di sini tinggalnya udah berapa lama Bu? Dari Tomang dari tahun 70-an saya di sini. Sebelumnya pernah ada kejadian kebakaran seperti ini Bu? Udah pernah saya tahun 95. Januari juga. Iya, seperti ini juga, cuman dulu siang. Pas sekarang kan malam. Dulu juga siang juga. Berarti rumah Ibu Dulu siang, sekarang malam. Rumah Ibu berarti terbakar habis ya Bu ya? Iya, habis nggak ada apa-apa lagi. Nggak sempat menyelamatkan televisi, kulkas? Enggak, habis saya udah gemeteran, kaki saya ini nggak kuat karena habis nyeret-nyeret anak saya yang sakit itu, jadi kan saya nggak kuat, berat. Kalau orang sakit kan namanya stroke, bebannya kan berat, nggak bisa apa-apa didudukin, nggak bisa, saya bilang gitu. Tadi Ibu sempat berbicara katanya Ibu buka warung juga Bu ya di sana? Ya, emang buka warung, itulah warung sembako kecil-kecilan gitu, teh jus gitu, indomie rebus gitu. Habis, saya baru habis belanja itu. Oke, habis pagi-pagi mau buka jam 6 nih gitu. Ibu untuk saat ini apa yang sangat dibutuhkan oleh Ibu dan anak-anak Bu? Yang dibutuhkan saya, ya makanan yang mungkin dari posko juga saya kan dapat lah gitu. Iya. Alhamdulillah saya masih pusing gimana ya. Ada yang ingin disampaikan Bu, apakah bantuan apa saja yang perlu, apakah pakaian atau selimut? Ya saya perlu selimut ya, pakaian lah gitu. Itu perlu gitu. Nanti buat tidur gimana, dingin gini. Nggak ada selimut. Kalau rumah Ibu sendiri ini memang semi permanen atau ada seperti apa Bu? Rumah saya memang permanen, tembok, tapi temboknya udah rapuh lah. Bekas dulu kebakar kan. Jadi nggak di ini lagi, saya nggak ganti, ya udah rata aja. Di rumah ada barang-barang apa saja Bu? Ya ada TV gitu kan, kulkas. Iya, TV ada 2, kompor juga ada, kompor ada 3, namanya saya orang dagang kan. Kok banyak kan barang-barang itu, namanya saya orang dagang, nggak ada yang sempat bawa lah. Gas aja ada 2 tapi saya pikir bawa bingung naruhnya di mana, saya ngurusin orang sakit.
Jadi saya udah bingung gitu. Terima kasih Ibu, kami turut prihatin atas kejadian kebakaran ini. Semoga apa yang hilang ini bisa tergantikan. Terima kasih Ibu Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu warga yang rumahnya terbakar akibat kebakaran yang terjadi di Tomang Utara. Demikian kita kembali ke Anda, Suci. Baik, Regini aja nih mengabarkan langsung dari kawasan Tomang. Dan pemirsa, kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di permukiman padat penduduk di Kelurahan Tomang, Grogol, Jakarta Barat. Ya, 20 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Data sementara lebih dari 100 rumah terbakar. Senin dini hari, warga di Jalan Tomang Banjir Kanal panik saat kebakaran melanda permukiman mereka. Ratusan rumah padat penduduk di 3 RW yaitu RW 11, 14, dan 15, Kelurahan Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terbakar. Proses pemadaman berlangsung dramatis dan sempat terkendala beberapa hal. Selain lokasi yang sempit, permukiman yang padat juga menyulitkan petugas memadamkan api secara cepat. Tidak hanya itu, petugas juga harus hati-hati dengan adanya tiang listrik sumber tegangan tinggi di lokasi kebakaran. Kesulitannya untuk menjangkau TKP di belakang ini tanggul, itu banyak kendaraan parkir. Ya, tanya masyarakat tuh. Jadi banyak kendaraan parkir, jadi kami nggak bisa masuk ke. Jadi mobil kecil aja kita nggak bisa masuk. Ya, jadi itu kendala kami. Jadi kami menggunakan selang sepanjang mungkin. Ya, seperti yang dilihat ini. Ini udah lebih dari 500 meter lebih. 20 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah berjibaku sekitar 2 hingga 3 jam, kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah bisa dipadamkan. Kini, ratusan warga tidak punya tempat tinggal. Sebagian dari warga tidak tahu harus tinggal di mana. 2 rumah habis. Awalnya gimana sih Bu tadi Bu? Ya, awalnya sih kita nggak tahu ya. Pertamanya sih dari belakang. Gitu. Udah tahu-tahu udah ada api ke rumah kita. Harapannya gimana nih? Ya, harapannya ya kita ya supaya kita punya tempat tinggal lagi lah. Itu seperti semula. Ya, habis kalau kita nggak punya tempat tinggal lagi, kita mau tinggal di mana? Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dugaan awal karena hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah. Senin pagi, petugas melakukan pendinginan agar kebakaran tidak kembali terjadi. Warga berharap Pemprov DKI dapat segera memberikan bantuan berupa tenda pengungsian serta pakaian untuk para korban kebakaran. Dari Jakarta, Andreanus TV One mengabarkan.